Maka sebelum kita bidai, pastikan kondisi pertama adalah perdarahan sudah terkontrol. Kedua, kita akan melakukan pengecekan PMS, ya, bukan menstruasi sindrom, bukan. Pulsasi motorik. Kita cek pulsasi terdekat dari area fraktur. Kalau misalkan di cruise yang kita cek, bisa arah distalnya kita cek. Ya, kita cek adalah dorsalis pedisnya berarti di sini. Fokus. Ya. Lalu kita cek motoriknya Bapak, boleh digerakkan kaki masih bisa nggak Pak? Oh, oke bisa. Sensoriknya kita cek. Pak, saya megang apa nih Pak? Jari manis sampai jempol. Pada saya pegang kelingking. Kelingking kok? Oh, kelingking betul. Berarti ini bagus sensoriknya. Tujuannya apa sih kita cek PMS ini? Hah? Iya, kenapa kita harus periksa? Apa? Oke, ya kata kunci sindrom kompartemen. Apa sindrom kompartemen? Nah, kompartemen sindrom apa? Jadi, salah satu komplikasi fraktur adalah kompartemen sindrom. Ya, salah satu tanda-tanda si kompartemen sindrom ini adalah tadi dia ada paralisis, dia ada tingling, ada kehilangan sensorik, dan bisa sampai mengalami iskemik pada daerah distalnya. Nah, tujuan kita mengecek PMS itu adalah sebelum dan sesudah. Kenapa sebelum sesudah? Karena kita ingin memastikan kondisi sebelum dibidai dia memang sudah tidak ada kompartemen sindrom tadi. Ya. Jadi kalau seandainya kita periksa nggak ada, oh berarti ekspektasi kita setelah kita bidai itu juga nggak ada dong nanti. Ya. Tapi kalau sudah ada, oh berarti saya udah notice, oh ini memang ada kompartemen sindrom. Tapi apakah itu artinya bidai nggak boleh dilakukan? Bidai tetap boleh dilakukan. Ya, tapi kan sudah ada notice nih, oh berarti memang sudah ada tanda-tanda kompartemen sindrom. Tapi kalau pada fraktur kondisi baru cepat, ini sih belum sampai kompartemen sindrom biasanya. Ya. Nah setelah itu kita akan lakukan pembidaian ya. Setelah kita cek PMS, kita pasang, siapkan 3 buah bidai tadi. Ya, tekniknya macam-macam. Nanti boleh belajar sama siapapun, ya. Misalkan kalau saya lebih senangnya model seperti ini, gitu ya. Nanti kalau di set ambulan itu bidainya itu karena sekarang kita udah punya bidai yang udah satu set udah langsung tiga dimensi, udah 3 bidai, lalu dia ada strapnya kayak pasang gesper aja gitu, kayak pasang tas gitu, jadi enak ya. Tapi kalau yang masih sangat konvensional seperti ini ya, kita menggunakan biasanya yang paling enak adalah mitela seperti ini ya. Walaupun alternatifnya kadang kita kalau di masjid juga kadang kita menggunakan kasar gulung seperti ini untuk ngikat ya. Tapi keuntungannya memang kalau pakai mitela ini ikatannya lebih rapi dan lebih nyaman juga buat pasien. Karena kalau kasar gulung ini lebih lebih tipis, jadi kadang nggak enak buat pasien. Sama saya pasien suka nggak enak, kesakitan kalau dipakai kasar gulung seperti ini. Kasar gulung ini tujuannya buat itu ya, selain buat gulung kasa juga kadang-kadang buat luka juga bisa kita, luka pada kaki juga bisa kayak ini. Atau yang paling sering kita gunakan juga buat ikat kain kafan gitu ya. Iya benar. Kalau ngebungkus mayat pakai kasar gulung, ya. Ya, jadi ini contoh misalkan kita siapkan metal seperti ini, kita sudah bentuk-bentuk seperti ini misalkan, ya. Nah, ya ini kondisinya per hospital ya misalkan, ini per hospital. Karena kalau di rumah sakit sih sebenarnya udah lebih advance biasanya. Kayak misalkan ada 1 orang 2 orang di sini boleh misalkan. Nah, ketika ada 2 orang misalkan ini kita akan taruh di bawah kaki yang fraktur ya. Misalkan saya sendirian gitu ya, misalkan saya akan angkat. Nah, cara mengangkat ini pelan-pelan ya, dengan memegang 2 sendi tadi seperti ini, 1 2 3, atau orang bantu juga bisa dorong langsung begini, set, masuk ya di bawah seperti ini. Kalau sudah masuk seperti ini, maka kita tarik sedikit sini, baru kita masukkan bidai yang sebelah dalam ya, seperti ini ya. Lalu boleh kita ikat dulu yang bagian tengah dulu. Nah ini kan karena udah bentuk seperti ini, saya cukup memasukkan saja seperti ini ya, lalu ambil sebelah sini. Nah, enak ini. Ya, kalau pakai perban itu lama. Betul, enak pakai perban itu. Karena kalau perban itu bahannya keset, jadi nggak bisa kayak begini, nggak bisa pakai kasar gulung itu begitu. Ya, kalau pakai metela enaknya begini. Nah, enak kalau begini, tinggal
tinggal ikat ya, tinggal bawa ke sini, tinggal kita ikat sini ya, kita ikat samping ya. Setelah itu kita lanjut yang atas bawahnya sama prinsipnya, kita ambil yang panjang, masukkan ke sini. Tadi sampai demonstrasi nggak bidanya? Iya, yang ini. Ya, sama. Nah, kita ikat lagi, ya. Satu lagi. Kenapa? Yang bawah dari mana? Ambil. Kan itu belah. Kan itu kan ada ininya. Nah, ya. Kita ikat, ya. Kita ikat, ya. Nah, nanti sampai kita ikat biasanya kita akan mengecek kembali setelah kita ikat ya, apakah posisi ikatan kita terlalu kencang atau terlalu kendor. Ya, biasanya toleransinya kita masukkan 2 jari ya, 2 jari di antara bida sama kaki ini masih bisa masuk apa enggak? Kalau bisa masuk ini katanya rekomendasinya itu sudah cukup ya, artinya dia tidak terlalu kencang dan tidak terlalu kendor. Artinya sini setelah itu baru kita cek lagi kembali lagi PMS-nya tadi sudah kita ikat ya, kita PMS cek lagi dosal spesies masih ada apa enggak, bergerak atau enggak, dan sesuai lagi atau enggak ya. Baru setelah itu ini sudah kita anggap siap kita transportasi ya, siap transportasi ya. Itu cara pembidaian ya. Walaupun nanti di zaman sekarang pembidaian seperti ini di set ambulan udah nggak ada. Kalau kita ke ambulan AGD itu Dinkes itu dia pakainya yang model itu yang satu praktis itu. Biasanya dia udah ini bidai khusus buat tangan ya, ada lagi yang buat femur ya, biasanya lebih panjang ya, atau faktor pelvis di situ ya, atau tapi dia masih punya mitele yang gede-gede tuh yang kayak gurita buamel yang buat fiksasi koset ya, buat fiksasi abdomen atau fiksasi pelvis, kalau faktor pelvis ya, buat trauma toraks juga kadang ya, itu kadang masih ada ya. Tapi secara umum yang saya pikir buat kompetensi dasar seperti S1 ini paling penting adalah Anda tahu dulu prinsip bidainya. Dan karena ilmu kayak begini tuh memang ilmu yang sangat spesifik, biasanya hanya digunakan oleh orang-orang pre-hospital gitu. Bahkan di IGD rumah sakit pun, internal pun maunya kalau udah pasien datang gitu ya kita buru-buru langsung foto dulu ya, kita langsung foto pastikan ada faktor apa enggak ya. Tapi kalau begini ini kerjanya orang-orang pre-hospital, orang-orang ambulan. Karena dia tujuan mereka adalah stabilisasi sambil transfer ke rumah sakit gitu. Ya, sambil ke IGD. Oke, itu yang mungkin yang harus saya kembali demonstrasikan. Setelah ini kita akan latihan masing-masing mandiri ya, untuk mencoba minimal paling utama sih bidai sih, punya pengalaman untuk bidai sendiri seperti apa biar tahu prinsip-prinsip bidai sendiri. Ya, itu oke. Kita masuk ke ya. Terus sekarang coba. Kalau nyoba berarti udah beneran.